Bupati, teman-teman TKSK, Pak AMBM. Syukur alhamdulillah atas rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa bersilaturahmi pagi hari ini ya. Memang ada beberapa hal yang mau saya sampaikan kaitannya dengan mutasi saya ke Blitar. Jadi memang kesannya serba mendadak karena saya SK resmi itu baru saya terima hari Selasa. Jadi hari Senin ada tamu Pak Ijal yang handle Pak Menteri, berarti praktis 2 hari saya rakerjo ya. Dari situ saya terima SK. Tadinya memang isunya sudah ada, cuman saya selalu berpedoman selama SK belum ada saya nggak akan bergerak. Nah, akhirnya saya tanya ke Kanwil, sudah SK sudah ada, Pak Anies sudah terusan sudah Rabu saya berangkat ke Kanwil, pamit ke Kanwil. Intinya nanti tanggal 1 September itu saya sudah bertugas di tempat yang baru di Blitar, di kantor cabang Blitar, kantor wilayah BRI Malang ya, paling lambat tanggal 3 ya, paling lambat tanggal 3 karena di BRI biasa jadi 1 putaran yang saya ke Blitar ke Jakarta, dari Jakarta masuk ke Batam. Jadi kalau ada yang mandek 1 nanti berarti ada yang kosong. Dan itu sudah dijelaskan di surat itu tidak boleh ada penundaan. Nah, pada kesempatan ini saya sampaikan terima kasih kerjasama, koordinasi yang kalau menurut saya sudah sangat luar biasa. Ya. Baik dari tim dinas sosial, teman-teman TKSK maupun teman-teman dari BRI, Pak MTM, teman-teman PAU, teman-teman KUD, semuanya. Saya pikir sinergi kita sudah sangat bagus. Nah, itu yang masih harus dipertahankan dan kalau bisa ya ditingkatkan. Ya, PR kita sebenarnya hanya di penyerapan. Tapi menjelang akhir bulan sebenarnya kita sudah di atas 90%. Kayak misalnya yang BPNT 7 kita sudah hijau. Ya, karena sudah terpola lah. Tinggal bisa mungkin 2000-an lah, 2000-an. Tapi informasi dari kantor pusat biasanya di akhir bulan Batam itu sudah di angka 93 sampai 95%. Berarti tinggal 5 sampai 7% saja. Itu sampai dengan akhir periode. Jadi kan misalnya yang Agustus ini nanti sampai akhir September biasanya kita udah 93 sampai 95%. Nah, yang 5 sampai 7% ini yang harus kita perbaiki. Nah, kemarin kita sudah sepakat itu harus ada data yang valid. Ada data yang valid, apa mau dikurangkan atau memang mereka belum ngambil saja. Nah, kalau belum ngambil ya berarti tinggal diingatkan saja karena tidak perlu perbaikan data lagi. Nah, itu yang masih harus kita upayakan. Okay. Dan seperti tadi sampaikan Pak Kortek, yang koordinasi yang baik itu justru malah di Batam. Di tempat lain itu nggak sebagus kita. Ya, di Pekanbaru saya tahu persis. Pekanbaru itu dengan mohon maaf dengan dinas sosial, dengan TKSK koordinasinya sangat-sangat tidak baik. Okay. Tapi justru di penyerapan mereka baik. Ya, untuk yang percepatan itu mereka baik. Mereka sudah kuning, kita masih merah. Nah, itu yang jadi pertanyaan. Tetapi hasil rapat kemarin saya bisa menyimpulkan karena ada perubahan mindset. Ya, jadi nanti ke depannya ini sebenarnya hanya untuk antisipasi supaya tidak stuck di tanggal 25. Jadi nanti tanggal 17, 18 itu uang sudah mulai. Supaya tidak numpuk di tanggal 25 nanti dia stuck. Karena memang overload di sistem yang ada di BNI-nya. BNI connect ke BRI, jadi itu nanti pasti stuck di tanggal 25. Nah, untuk antisipasi itu makanya dimajukan di tanggal 17 atau 18. Nah, makanya teman-teman harus bisa menyesuaikan. Ya, harus secara bertahap kita rubah. Kalau tadinya kita startnya di tanggal 25, berarti kalau nanti tanggal 17, 18 sudah masuk, berarti tanggal 15 kita harus sudah rapat koordinasi. Tanggal 15 kita sudah rapat koordinasi, pesan berarti nanti sudah ngalir aja. Jadi nanti nggak sempat numpuk di tanggal 25. Ya, mungkin itu silaturahmi tetap kita jaga ya.
Jadi kalau teman-teman ke Jawa kalau ke Jogja ya ada istri saya, nah, nanti silahkan saja ya teman-teman semua. Kalau main ke Jogja, ke Magelang masih bisa. Kalau ke Malang, Blitar, Kediri dan sekitarnya ya bisa langsung hubungi saya, aman gitu ya, bisa saja ya. Memang di sana tantangannya lebih besar ya, karena kelas cabangnya naik, jumlah unit kerjanya juga makin banyak, hampir 3 kali lipat ya. Di sini saya pegang 12 dari unit, di sana 35 dan jumlah karyawannya di sini kurang lebih 250, di sana hampir 350 ya. Tapi ya itu yang harus saya hadapi, karena kalau kita mutasi atau promosi dari tantangannya pasti akan jauh. Nah, saya minta doanya dari Bapak Ibu semua, mudah-mudahan saya bisa mengerjakan, bisa diberikan kemudahan, tentunya bisa mengemban amanah yang sebaik-baik mungkin ya, karena ini kan amanah saja yang diserahkan saya dan juga harus saya laksanakan. Oke, kemudian saya minta maaf apabila selama kita koordinasi, selama kita kerjasama mungkin kita beda pendapat, ada salah, ada hal yang kurang, tidak ada niat yang tidak baik, tapi hanya untuk tujuan yang baik ya. Kalau kita koordinasi tujuannya hanya untuk bisa memberikan layanan yang terbaik ke KPM ya, tujuan kita hanya itu. Nah, saya berharap nanti pengganti saya bisa jauh lebih baik, tentunya jauh lebih baik dari saya. Nah, itu yang kita harapkan. Nanti saya pasti sampaikan ya, karena pasti nanti pengganti ini ada di grup saya itu langsung dimonitor oleh direksi ya. Jadi saya ada masuk di grup itu, ada direktur langsung yang membidangi bansos ya, namanya Direktur Hubungan Kelembagaan. Jadi kalau nanti Batam ini berubah menjadi lebih baik, pasti kita dapat apresiasi. Tapi kalau kita berubah menjadi kurang baik, pasti nanti BRI yang ditegur. Ya, makanya kenapa saya agak banyak ngomong, agak cerewet, karena kita tiap hari, makanya report itu kan pasti tiap hari saya kirim. Ya. Dan itu kita berkompetisi. Jadi menarik di situ sebenarnya. Kita ada di ranking berapa dan peringkat berapa. Makanya tadi sampaikan yang pencapaian tertinggi 5 teratas itu siapa, 5 terendah itu siapa. Jadi tantangan buat kita supaya menjadi yang terbaik. Oke. Mungkin itu saja. Sekali lagi saya sampaikan banyak terima kasih. Saya mohon maaf. Mohon doanya nanti sampai kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Amin, insyaallah. Ya, kalau ada waktu saya ke Batam, pasti saya ke Batam. Ya. Karena sebenarnya saya sudah nyaman. Ya, saya di Batam sudah nyaman. Kelihatannya jauh, tapi kalau transportasi lebih cepat. Kalau dari Batam ke Jogja itu hanya 2 jam. Saya kalau dari Blitar ke Jogja itu 5 jam. Ya, memang ada plus minusnya. Kalau sini naik pesawat, ongkosnya agak lebih mahal. Kalau di sana waktunya agak panjang, tapi biayanya agak lebih murah. Dan biasanya gajinya turun. Itu yang kacau. Ya, jadi tantangannya lebih tinggi, tapi gajinya biasanya turun. Karena di Batam ini kan termasuk ada tunjangan premium, karena biaya hidupnya tinggi. Itu ya intinya saya senang berkoordinasi dengan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa ketemu lagi. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya nggak bisa acara yang meriah-meriah. Ya, tadi saya bilang sama Pak Ijal, Pak kita ngumpul aja lah. Saya harus pamit sama teman-teman. Kayaknya waktunya hanya pagi ini karena nanti siang Pak Wapimret sudah datang, kemudian sore nanti harus serah terima, kemudian saya harus packing. Tapi alhamdulillah istri udah datang. Jadi kemarin itu saya cerita aja Pak, saya pulang jam 10, saya packing sampai jam 1, baru tidur. Besok packing lagi sampai jam 1. Tiap hari saya ngumpul masukkan koper gitu. Tapi saya telepon istri bisa datang, ya sudah, berarti sekarang di backup sama ibu. Ya, ibu sampai ke rumah, loh kok sudah di packing? Terus kapan packingnya? Ya pulang kantor jam berapa?
Jam 9 malam. Jam 10 Bu. Sampai jam 1 ya katanya. Ada pesan Pak untuk Kadis atau Pak Wali Kota Pak? Saya terima kasih ke Pak Wali, Pak Wawali, Pak Sekda, Bu Kadis. Terima kasih supportnya. Ya, alhamdulillah kita bisa bekerja sama dengan baik. Tinggal kita pertahankan dan kita tingkatkan saja di penyerapan. Oke. Sekali lagi mohon maaf kalau ada salah-salah, ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Anies, sebagai rekanan BRI, ada tanggapan Ibu terhadap pernyataan pengunduran dirinya Pak Anies pamit untuk menjalankan tugas yang baru beliau di Blitar, Bu? Beliau tidak mengundurkan diri. Mengundurkan diri dari Batam, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bajunya sengaja dibikin cerah, padahal hatinya enggak. Setahun kerjasama dengan BRI, Pak Anies dengan timnya, saya merasa memang timnya sudah sangat solid, ya Bu Ati, Pak saya itu kawan-kawan semua. Jadi kita betul-betul seperti punya orang tua mengadu untuk kerja gitu kan. Apalagi mungkin sudah pada tahu keterbatasan yang ada di instansi pemerintah, khususnya dinas sosial. Terbackup betul saya untuk masalah kerja. Tuh kan nggak kuat saya. Tapi ya harus kuat. Terbackup betul kami untuk masalah program penanggulangan kemiskinan dana pusat ini. Mudah-mudahan nanti Pak Anies di sana sukses, lebih sukses daripada Batam. Pengganti kita juga paling tidak pokoknya sebaik Pak Anies, bisa ngerti kita-kita. Jadi Pak Anies jangan sungkan-sungkan kalau kami masih mungkin ingin komunikasi, ingin tanya, paling tidak share lah pengalaman atau permasalahan sehingga ke depan BPNT kita lebih bagus lagi. Sebetulnya maaf ini secara kedinasan saya ngomong tidak ada celahnya BRI dengan kami justru sangat terbantu sekali. Kami mungkin yang lebih banyak bawel sama Pak Anies, mohon maaf mungkin itu waktunya. Iya, mungkin itu hanya untuk bekerja, untuk kelancaran kerja. Kantor BRI sepertinya sudah kantor TKSK dan dinas sosial, betul. Udah betul-betul seperti kantor kedua saya dibanding Batam Center. Saya kantor kedua kayaknya BRI. Jadi mudah-mudahan nanti bisa terjalin terus setelah Pak Anies pergi. Kita juga bisa lebih solid. Mudah-mudahan di sini ada Pak Rijal, Pak Inal, Pak Adrian, yang mungkin bisa ngasih masukan kepada yang baru. Karena ini tantangan ke depan lebih berat. Sekali lagi mohon maaf Pak kalau kami dianggap selama ini menjadi beban dan menjadi berat membebani pekerjaan Bapak. Maafkan kami semuanya. Insya Allah Bapak di hati kami nggak ada kurangnya. Insya Allah kami selalu doakan Bapak di sana sukses. Ini yang paling tidak enak ya, ada pertemuan, ada perpisahan ya. Tapi perpisahan itu kan pasti nggak ada yang kekal di dunia ini. Itu aja. Apapun yang Bapak sudah berikan ke kami tolong ikhlaskan, mudah-mudahan jadi berkah. Kami mohon doanya juga semoga semuanya tetap solid seperti yang sudah di kepemimpinan Bapak. Itu aja. Lebih kurang kami mohon maaf sekali lagi. Selamat bertugas di tempat baru Pak. Doakan kami selalu, dan kalau kami ada waktu ke sana nanti mudah-mudahan bisa diagendakan ya. Siap. Saya terima kasih Pak Anies, terima kasih banyak. Hanya Allah yang tahu. Anies sebetulnya semenjak Bapak bilang begitu, aduh, hampir setahun Anies dengan beliau. Soalnya kan September Anies masuk, sudah langsung dengan beliau. Itu saja. Apapun kita ambil hikmahnya ya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Ati, sebagai salah satu yang merasakan langsung bagaimana kinerjanya dengan BRI, silakan Bu, sedikit saja statement Ibu. Tolong Bu, walaupun dengan tetesan air mata, silakan. Ayo.
Ayo, Lebih tahu. ayo, 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 silakan Bu, silakan Bu. Sedikit aja. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa. Beliau itu di sana itu lebih baik. Kita harus bisa. Ini kan nanti saya Kalau ke kami Pak Anies. dari teman-teman PKSK mewakili teman-teman mungkin ya. Sepertinya kami merasa kehilangan Bapak ya, kehilangan rekan kerja, kehilangan senyumnya Pak Anies. Itu mungkin yang kami rasakan ya. Tapi kami tetap harus mengikhlaskan karena Pak Anies juga untuk karir beliau, kami juga cukup mendoakan, dan apa yang sudah Pak Anies lakukan terhadap kinerja kita di TKSK untuk program BPNT ini, hendaknya di tangan teman beliau selanjutnya itu bisa berjalan dengan baik, bisa berkomunikasi sebaik yang sudah dilakukan Pak Anies, dan tentunya program BPNT ini walaupun Pak Anies pergi kan masih tetap berjalan. Walaupun kami sedih, program ini kan tetap harus berjalan gitu. Itu saja. Terima kasih banyak Pak Anies untuk supportnya selama ini, karena kami sudah menganggap orang tua dan tempat kami mengadu. Itu saja. Terima kasih banyak Pak Anies. Mudah-mudahan lebih sukses dan di sana. Dan kami program BPNT di Batam walaupun sekarang masih terendah, kami kejar untuk menjadi yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ayu, sedikit Bu Ayu, satu kata aja untuk Bu Anies, untuk Pak Anies. Ayo Bu Ayu, satu kata untuk Pak Anies. Satu kata untuk Pak Anies. Sukses selalu buat Pak Anies. Oke. Pak Pariman, satu kata untuk Pak Anies. Secara pribadi, Pak Anies di dalam keseharian kita bersama ini, jika ada tutur kata yang tidak berkenan di hati, baik sengaja tidak sengaja, mohon dimaafkan. Begitu juga sebaliknya, kami juga akan memberikan maaf apabila ada sikap kata yang kemudian kami mengucapkan selamat jalan. Semoga di tempat tujuan mendapatkan prestasi lebih baik lagi. Dan kemudian kami juga mohon seandainya kami ada kegiatan kunjungan kerja pas di tempat wilayah kerja Bapak, mohon kami disambut dengan baik. Dari TKSK mana Pak? Dari TKSK Kecamatan Nusa. Oke. Terima kasih, Pak Ermen? Ermen, satu? Satu kata untuk beliau. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang. Bagi saya ini bukan perpisahan sebetulnya, tapi ini menjalin silaturahmi dengan Bapak. Karena memang seperti kata Bu Anies tadi, kata Kati tadi, ya memang Pak Anies tempat kami mengadu. Memang biarlah tempat kami berbagi rasa. Tapi doain aja Pak Anies, semoga apa yang udah Pak Anies ajarkan ke kami, berikan ke kami, BPNT ini akan kita bawa menjadi lebih baik nantinya Pak. Kita bawa lebih baik, ini semua berkat Pak Anies. Untuk keluarga kami di TKSK terbentuk terus dari wujudnya Pak Anies. Kita terbentuk bersama-sama, memang dari BRI lah kita di sini ada. Jadi kami akan tetap memperjuangkan gimana BPNT kita akan menjadi lebih baik lagi. Tapi dari saya itu, selamat jalan Pak Anies, sukses. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Dari TKSK mana Pak Ermen? Saya dari TKSK Bengkok. Oke, Kecamatan Bengkong ya. Ya. Pak Tatang, mohon statement. Kalau untuk dari saya, ya semoga Pak Anies di tempat yang baru makin sukses, terus juga pekerjaannya juga semakin dipermudah. Dan untuk pribadi saya, ya, Pak Anies termasuk orang yang kalem,
bisa dijadikan contoh seorang yang sabar juga mungkin. Orang yang kalem, sabar, terlihat dari cara dia menyampaikan sesuatu. Itu mungkin yang positif yang bisa saya ambil dari Pak Anies. Saya juga mengagumi beliau karena memang karakternya tadi yang tidak terlalu banyak bicara, orangnya humble, baik Selalu hati. menyenangkan orang. Iya, humble, baik hati. Semoga Pak Anies juga di tempat yang baru kerjanya dimudahkan juga, diberikan kesehatan, dan juga semoga kita dipertemukan lagi di kesempatan yang lain, baik itu mungkin kerja atau mungkin hanya sekedar berjumpa. Mungkin itu aja dari saya, Pak. Dari TKSK mana, Pak? Saya dari TKSK Batam Kota, Pak. Batam Kota. Terima kasih, Pak Sabtono. Mohon statement untuk Terima kasih. Pak Anies. Saya ucapkan selamat kepada Pak Anies karena sudah naik peringkat. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus sukacita. Karena ini prestasi yang dimiliki oleh Pak Anies. Tidak mungkin beliau mau di sini saja. Tetapi kita tetap bersyukur karena kita tetap menjalin silaturahim dengan beliau. Semoga juga dengan yang menggantikan beliau di Kota Batam ini menjadi lebih baik untuk membimbing kita. Karena saya akui bahwa selama kepemimpinannya Pak Anies ini bukan hanya selaku pemimpin, tetapi sosok seorang ayah ada di sini untuk membimbing kita semuanya sehingga kita bisa kompak, dan semoga hasil daripada kerja beliau ini bisa kita laksanakan sehingga nanti di akhir endingnya kita yang terbaik. Walaupun di sini tidak disanding oleh Pak Anies, tetapi tetap dibimbing ya, dibimbing oleh beliau walaupun dari jarak jauh, karena kemajuan teknologi ini tidak ada kata-kata jauh. Karena justru dengan jauh tapi kita dekat dengan komunikasi. Insya Allah dengan bimbingan beliau, dengan pimpinan yang baru di Kota Batam ini merupakan kolaborasi yang insya Allah menjadikan Kota Batam ini dalam penyaluran BPNT menjadi lebih baik dan lebih bagus dalam penyalurannya dibandingkan kota-kota yang lain. Terima kasih dari TKSK Sagulung Sabtono. Terima kasih, Pak Sabtono. Pak Jai. Kalau saya secara pribadi mengucapkan ribuan terima kasih atas pembelajaran yang selama ini Pak Anies berikan kepada saya khususnya. Saya cuma bisa mengucapkan selamat jalan. Semoga Bapak diberikan kesuksesan, kesehatan, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu pribadi maupun keluarga semuanya. Dan ke depan mudah-mudahan kita bisa menjalin komunikasi, bertukar informasi untuk BPNT Batam yang lebih baik lagi, sehingga BRI Kota Batam akan tetap selalu berhasil. Dan saya juga secara pribadi mohon maaf kepada Pak Anies, di waktu yang singkat ini Kota Batam masih di bawah peringkat 20 lebih. Rasanya kurang enak juga dengan Pak Anies begini, yang berharap kita bisa 10 besar, namun belum bisa kita wujudkan. Mungkin satu Pak yang bisa saya titipkan ke Bapak, mohon disampaikan kepada pimpinan baru. Saya sangat senang kepada ketegasan Bapak. Mungkin Bapak ada sedikit keluh kesah kemarin mengenai agen yang menyatakan itu adalah hak mereka, dan Bapak langsung memposting, memberikan suatu statement yang menurut saya sangat-sangat saya senangi jujur. Sehingga kita di sini bukan merasa BRI, TKSK, Dinas Sosial ataupun agen warung. Kita di sini keluarga untuk satu kesatuan mensejahterakan masyarakat miskin. Saya sangat senang, mudah-mudahan itu bisa disampaikan kepada yang baru sehingga kita bisa menjalin kerjasama lebih baik lagi ke depannya. Mungkin hanya itu Pak dari saya, TKSK Kecamatan Lubuk Baja. Sekali lagi semoga Pak Anies semakin jaya, semakin sukses, mudah-mudahan menjadi kepala BRI pusat nantinya. Amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya atas nama Koptek mengucapkan terima kasih yang
sebesar-besarnya kepada Pak Anies yang sudah memberikan sumbangsi pemikiran dan pandangannya sehingga penyaluran BPNT di Kota Batam dapat berjalan sedemikian rupa walaupun masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki. Jujur saya katakan saya hanya bertemu dengan beliau dalam masa kerja ini sangat singkat. Saya dimulai pada bulan Februari kalau nggak salah saya Februari atau Maret dan sekarang sudah bulan Agustus. Saya harus berpisah ya Pak Anies ya. Aduh, ini sangat luar biasa bagi saya. Pertemuan yang sesingkat ini tapi mempunyai manfaat yang sebesarnya. Kenapa? Karena dengan pertemuan ini banyak hal yang kami dapat. Jujur saya katakan seperti apa disampaikan oleh Pak Anies tadi, di dalam rakor-rakor kita di wilayah maupun di tingkat baik, itu kita sudah jelaskan bahwa kerjasama Himbara dalam hal ini BRI Batam dengan Dinas Sosial dan dikawini oleh TKSK dan Kortek itu sangat luar biasa. Walaupun dalam peringkat penyaluran itu masih butuh perhatian, namun pelaksanaan harian sesungguhnya sangat-sangat bermanfaat sekali. Itu terbukti dengan salah satu adalah kunjungan menteri di sini yang merupakan sebuah kinerja yang seharusnya bangga Pak kita Pak. Tapi itu mungkin hadiah buat Pak Anies. Di saat terakhir Bapak Menteri datang ke Batam, Bapak harus meninggalkan Batam. Jadi saya atas nama pribadi dan saya atas nama Kortek Kota Batam sekali lagi mengucapkan terima kasih Pak Anies. Kerjasama ini mudah-mudahan tetap terjalin walaupun dengan situasi dan kondisi yang berbeda. Dan kesuksesan yang kami harapkan dari Bapak sehingga Bapak mungkin lebih tingkat lagi, tidak menutup kemungkinan Bapak akan kembali ke Batam dalam posisi dan jabatan yang berbeda. Mudah-mudahan jadi Korwil kali Pak, ya, jadi Korwil BRI untuk Kepri atau Riau. Nah, mudah-mudahan kinerja yang kita bisa wujudkan itu lebih baik. Sekali lagi kami atas nama Kortek, atas nama Dinas, atas nama teman-teman TKSK, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Banyak penyimpangan, banyak kesalahan, banyak kekurangan yang kami lakukan. Mudah-mudahan itu tidak menjadi sebuah hambatan buat kita Pak, ya, jadi menjadi sebuah perbaikan dan menjadi silaturahmi kita tetap berjalan dengan baik. Mungkin itu sekali lagi saya atas nama Kortek Kota Batam. Saya Muhammad Sayuti mengucapkan selamat jalan kepada Pak Anies. Sukses selalu menanti, bukan hanya untuk Pak Anies, kami harapkan juga buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.